Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan boleh ketua kelas dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Gimana kabarnya hari ini kalian? Baik? Ada yang sakit? Tidak? Oke, baik atau baik sekali ini? Baik sekali. Terlihat tidak gambarnya? Ya. Kira-kira kalian mau pilih emoticon apa di depan? Senyum. Oke, yang lainnya? Ada emoticon sedih nggak? Sedih, Gianda sedih. Pahmi sedih juga. Yang lainnya? Enggak, senang. Oka senang ya. Oke, nah. Kalau ibu jelas pilihnya senyum ya. Kenapa? Karena bertemu dengan kalian pagi ini. Ya, ini emoticonnya, ini menggambarkan perasaan. Jadi kita harap semoga nanti setelah pembelajaran semuanya tersenyum. Begitu anak-anak. Nah, hari ini hadir semua? Semuanya hadir, Masya Allah. Terima kasih Widya. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Semoga kedepannya senantiasa sehat selalu. Baik. Nah, sekarang anak-anak sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat kiri kanannya. Ada sampah atau tidak? Ya, bersih? Rapi, kerahnya coba dirapikan. Ya, bajunya dirapikan lagi. Yang putri, boleh kerudungnya dirapikan ya. Gitu ya. Ingat sebelum pembelajaran kita harus selalu ingat akan kerapian dan akan kebersihan. Kenapa? Nah, di sini karena ibu punya sebuah ungkapan anak-anak. Ya, ada yang mau tebak? Ada yang bisa tebak kok ungkapannya apa? Tentang ilmu. Nah, ibu pernah dengar. Katanya seperti ini, ilmu pengetahuan tidak akan pernah menghampiri tempat yang gelap. Coba, ilmu pengetahuan tidak akan pernah menghampiri tempat yang gelap. Apakah artinya kita harus selalu pakai senter? Harus selalu pakai cahaya? Enggak ya, sekarang ibu tanya, yang namanya ilmu pengetahuan, positif nggak? Positif. Negatif nggak? Enggak. Ketika kalian mau mendekati hal yang positif, tapi kalian sekaligus mendekati yang negatif, tidak bisa, ya, tidak bisa setengah-setengah. Hitam-hitam, putih-putih. Nah, makanya kalau kalian ingin cepat hafal, ingin mudah paham, apapun pelajarannya, ya, ingin dekat dengan ilmu, maka secara tindakan, perilaku, apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ucapkan, itu harus positif. Untuk apa? Agar kalian sedang dekat dengan ilmu pengetahuan, ya. Itu untuk renungan pagi ini. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita maju nih ke materi berikutnya, ada yang masih ingat sebelumnya belajar apa? Boleh Repan.
Baik, tepuk tangan untuk Revan. Betul apa betul? Betul ya. Jadi kalau ibu tanya struktur surat pribadi dengan resmi lebih banyak mana? Surat resmi. Pinter Afka. Kenapa? Karena ada tadi apa? Nomor, lampiran, hal, dan kop surat. Nah, sekarang hari ini anak-anak kita masih akan bahas mengenai surat. Bedanya kita akan bahas mengenai analisis ciri kebahasaan surat pribadi dan surat resmi. Apa hanya itu? Tentu tidak. Kita akan mencoba melihat perbedaannya apa antara kedua ini. Gitu ya. Jelas sampai sini? Ya, semoga jelas ya. Itu komitmen kita. Masih ingat tadi dengan apa dalam kutipannya? Ilmu tidak akan mendatangi tempat yang gelap. Dengan kata lain, kita harus semangat, harus punya niat yang kuat, keinginan yang kuat. Nah, oleh karena itu, Ibu teguhkan hari ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan. Semuanya langsung, semuanya terpaku pada ciri kebahasaan. Gitu, lanjut ya. Nah, anak-anak sebelum mulai kita akan ada pengerjaan asesmen awal ya. Jadi boleh disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ya, alat tulisnya. Diestafetkan saja ya. Ya, dikerjakan dulu aja. Ada berapa ini? 8 ya. Oke, cukup ya. Ini ada 6. Jangan dulu dikerjakan ya, kita mulai bersama-sama. Cukup? Ada 7 ya? 2. Cukup? Kelebihan nggak? Nah, ini ada 8 ya? 6, 7, cukup. Nah, sudah pegang semuanya? Ya, coba diangkat kertasnya. Ada yang belum pegang? Oke, nah silakan kalian kerjakan. Diisi nama, jangan lupa ya. Nama dan kelas, ya. Ya? Kurang berapa? 1, ini. Oh, lebih. Ya, sudah ya, cukup semuanya? Kerjakan. Ini soalnya esai. Ada 2 surat di sana. Waktunya kita coba 10 menit ya teman-teman ya. 10 menit. Oh iya, diisinya langsung ya. Di halamannya aja. Ya, langsung di halaman. Oh, diisi dulu. Isi dulu ya. Ini pulpennya. Dibaca dengan sesama ya, soalnya ada 2 surat di sana.
Ya, dikerjakan di sini langsung. Oke, 3 menit lagi ya. So? Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Boleh dikumpulkan, kalian tidak perlu keluar bangku, dikasihkan ke teman yang di depannya. Ya, diestafetkan. Yuk, di sini diestafetkan. Nah, disimpan di sini ya. Sudah? Oke, sudah ini? Oke, coba. Dah. Oke, tadi sudah ya mengerjakan soal asesmennya. Bagaimana? Susah? Mudah? Mudah. Oke, yang mudah angkat tangan. Ada yang mudah tuh. 1, 2, 3, oh 1000 orang ya. Yang susah? Ada? Yang sampai keringetan ada nggak? Ya, wah ini kebanyakannya sebagian besar mudah ya, Masya Allah. Kita coba hasilnya ya. Oke anak-anak, itu asesmen awal kita. Nah, setelah asesmen awal, tadi kalian di asesmen awal disuguhkan apa? Ada 2 jenis surat ya. Surat apa aja? Surat pribadi dan surat resmi. Oke, nah kalian tentunya punya jawaban masing-masing kan? Nah, untuk memperkuat jawaban kalian, nah ibu punya satu cerita nih, ya, satu cerita. Oke, di sini terlihat. Ya. Repan mengirim surat kepada Indra tentang cerita liburannya ke Tangkuban Perahu.
Setelah itu, Repan juga mengirim surat izin kepada wali kelasnya untuk mengikuti kegiatan OSIS. Oke ya. Ada Repan? Ada Indra? Ada Indra ya. Oke, pertanyaannya anak-anak, kira-kira apakah bahasa yang digunakan Repan kepada Indra dan kepada wali kelasnya sama? Beda ya. Beda sama nggak? Beda ya. Mengapa beda? Ya. Oke, boleh Afka, silakan Afka. Surat kepada temannya dan guru memang harus dibedakan karena penerima suratnya pun berbeda. Oke, berarti karena apa tadi Afka? Karena penerima suratnya berbeda. Oke, karena penerima suratnya berbeda. Yang lain sama tidak? Sama. Oke, kita lihat ya di sini. Berarti kalian sudah paham bahwasanya kalau penerimanya berbeda, bahasanya pun berbeda. Lanjut ya. Nah, materi kita hari ini. Nah, ada ciri kebahasaan surat pribadi. Terlihat tidak yang di belakang? Terlihat? Kami terlihat? Terlihat. Nah, ini ada surat pribadi. Siapa penerimanya ini? Rina. Lagi di mana Rina? Di Bandung. Oke, siapa pengirimnya? Iya, ya kemarin sudah bahas ya surat pribadi. Oke, di sini ada halo Rin, apa kabar? Semoga kamu kalau sehat selalu ya. Sudah lama kita enggak ngobrol. Oke, ada gambarnya nggak di sini? Gambar? Tutup oncom ya. Nah, di sini dia ingin menceritakan kepada Rina mengenai pengalamannya ya. Pengalaman apa ini? Mencicipi makanan khas ya. Oke, berarti ini surat pribadi. Kita lihat ya. Nah, anak-anak, satu contoh ya tadi, surat pribadi itu yang pertama cirinya ada kata non formal. Ya, kata non formal itu kata-kata yang digunakan saat santai. Saat santai ya. Contohnya, kalau tidak, dia formal atau tidak? Tidak, ya dia formal. Kalau enggak, itu enggak non formal ya. Mudah kan ya? Mudah. Nah, ciri-cirinya biasanya kata non formal itu digunakan antar teman ya. Misalnya Nadifa nyapa Widya, "Hey, kamu mau kemana? Aku ikut dong," gitu ya. Itu berarti kata non formal. Gampang ya? Itu ciri dari surat pribadi. Lanjut. Ada pronomina. Pernah dengar pronomina? Pronomina? Belum. Berarti ini pertama kali ya pronomina. Ayo lo, waktu baca teks narasi ada pronomina enggak? Teks narasi ada ya? Ya, ada kata ganti ya. Kata ganti boleh aku, kami, kita. Ya ingat, pronomina bukan promina. Kalau promina itu makanan bayi ya. Kalau ini pronomina. Oke. Nah, pronomina anak-anak itu disebut juga dengan kata ganti orang. Contoh, ibu namanya Rohima ya. Ketika ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan kalian, apakah mungkin ibu terus seperti ini? Misalnya, sebentar ya, Rohima mau mengajar dulu. Kan enggak ya? Enak gak kedengarannya? Kan tidak. Makanya kenapa anak-anak hadir pronomina? Karena dalam komunikasi, kita tidak mungkin terus-menerus membawa nama sendiri kan? Nadifa mau pergi dulu ya, Nadifa mau makan dulu ya, kan gak enak ya, kurang enak maksudnya gitu. Jadi untuk memudahkan, hadirlah pronomina atau kata ganti. Ada berapa jenisnya? Ada 3. Ada orang pertama, aku, kami, kita. Ada juga orang kedua, itu kamu. Dan orang ketiga, dia dan mereka. Gampang membedakannya. Intinya orang pertama itu kitanya termasuk. Coba aku masuk, kita masuk ya? Masuk. Kalau kami termasuk, kita masuk ya? Masuk. Kita termasuk juga. Begitu. Kalau orang kedua, kitanya tidak termasuk. Ya, kamu. Ya, gak termasuk kan? Begitu. Lanjut ya.
Yang ketiga, ada kata emotif. Dari namanya aja, emot. Ya. Berarti apa kalau emot? Ada ekspresi. Digunakan untuk menyampaikan perasaan atau emosi. Contoh emosi apa? Senang. Kemudian sedih, masuk kalau sedih ya. Begitu. Aku sangat bangga padamu. Berarti sana ada apa? Sangat bangga. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini ada ragam kata sapaan. Dalam surat pribadi, sapaan yang digunakan itu sapaan kerabat. Ya, contohnya apa? Kalau kerabat itu artinya teman dekat atau memanggil nama. Contoh Nadifa. Halo Nadifa, itu sapaan. Contohnya Nabila, ya, sapaan. Berarti sapaannya sapaan kerabat. Cirinya dia menggunakan nama langsung. Gitu ya. Halo Nizam misalnya gitu. Oke, yang kedua, sapaannya hubungan darah. Contohnya ada ayah, ibu, dik, nenek, ya gampang ya. Itu sudah pribadi. Oke, jadi anak-anak ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama itu cirinya dia kata non formal. Yang kedua dia kata emotif, pinter, kata emotif. Yang ketiga, tadi apa? Ragam sapaan kerabat, gitu ya. Oke, dan ada satu poin yang tadi apa? Ya kata emotif pronomina. Begitu ya. Coba dihafal dulu bersama-sama. Yang pertama tadi apa di sini? Nah, kata non formal. Yang kedua, pronomina. Oke, yang ketiga, kata emotif. Yang keempat ada ragam sapaan. Jadi non formal, pronomina, emotif, sapaan. Coba bareng-bareng. Non formal, nomina, emotif, ragam sapaan. Oke, itu surat pribadi. Lanjut. Nah, ada surat resmi. Nah, ini tampilannya ya. Bedanya, ini siapa pengirimnya? Pengirimnya siapa? Ya, ada kepala dinas. Kalau penerimanya siapa? Ada kepala. Iya, kepala sekolah SMPN 17 Tasikmalaya. Ini surat resmi ya. Kita coba lihat. Nah, yang pertama, kalau pribadi itu non formal, ya. Kalau resmi dia formal, ya. Resmi itu formal. Coba kalau resmi, baiknya menggunakan enggak atau tidak? Tidak. Kalau resmi, baiknya menggunakan saya atau aku? Saya. Begitu ya. Ini formal. Ingat, mudah ya untuk formal. Lanjut. Nah, pronomina. Wah, berarti Bu, di surat pribadi ada 2 pronominanya ya? Ada 2. Maksudnya sama-sama terdapat pronomina. Bedanya, kalau di pribadi, pronomina atau kata ganti orangnya itu menggunakan aku. Ya. Kalau di resmi, kata gantinya menggunakan apa? Saya. Tapi sama kan pronomina namanya? Sama ya. Jadi ada ciri kebahasaan yang jenisnya sama. Begitu. Lanjut ya. Nah, yang ketiga, kalau di pribadi itu ada emotif. Nah, kalau di resmi tidak ada emotif, tapi adanya istilah teknis. Oke, pernah dengar tidak istilah teknis? Pernah dengar? Di prosedur? Ya, artinya apa? Artinya kata-kata yang berhubungan dengan bidang tertentu. Contoh, kalau ibu menyebutkan kurikulum, berarti bidang apa? Bidang apa? Pendidikan. Kalau ibu mengatakan USG, berarti apa? Bidang kedokteran. Nah, begitupun dengan surat. Nah, di sini ada kata perihal, ada kata lampiran yang terhormat. Nah, ini
kata-kata teknis yang artinya hanya ada di bidang persuratan. Gitu ya. Lanjut. Nah, ada ragam kata sapaan. Kalau di pribadi ada juga tidak? Ada. Sapaannya apa tadi? Kerabat ya? Atau hubungan darah. Nah, kalau di resmi menggunakannya itu hormat. Ya, dengan hormat Bapak, Ibu yang terhormat. Begitu ya. Jelas? Jadi masing-masing mereka punya poinnya 4 ya, baik pribadi maupun resmi. Ada 4 ya. Yang pertama, kalau di pribadi ada non formal. Yang keduanya pronomina, yang ketiganya emotif, yang keempatnya sapaan. Sapaannya apa kalau pribadi? Kerabat. Terus hubungan darah. Boleh nggak pakai hormat kalau pribadi? Ya, tidak ya. Tidak boleh. Nah, sekarang ke resmi. Kalau resmi ada kata formal. Yang keduanya apa? Pronomina. Sama ya. Bedanya pronominanya pakai apa kalau di pribadi, kalau di resmi? Pakai saya. Pintar. Yang ketiganya apa? Ada istilah teknis yang tadi. Ini ada perihal lampiran yang terhormat. Teknis itu artinya hanya ada di bidang tertentu, begitu ya. Jelas, semoga jelas. Ada pertanyaan terlebih dahulu anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nah kita pemanasan dulu ya. Kita akan menyelesaikan misi. Ya, misi. Dibandingkan menyebutnya dengan soal, kita sebut dengan misi. Artinya target yang harus diselesaikan. Ya, jadi nanti kalian akan duduk berkelompok dan dibagikan lembar kerja untuk berkelompok ya. Nanti seperti biasa akan berdiskusi dan presentasi seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu ya untuk kelompoknya. Oke, baik. Untuk namanya yang Ibu panggil boleh berpindah tempat ya. Oke, yang Ibu panggil di sini Revan, Afka, silakan bertukar dengan Nabila dan Siti Aulia ya, bertukar. Kemudian di sini ya, boleh Giandra dan juga Rizky pindah ke depan ya. Untuk Sherin dan Ega bertukar tempat duduknya. Tuh. Oke, cukup ya. Nah, terakhir Fahmi boleh tukar lagi dengan Rizky duduknya. Ya, tukar duduknya. Bisa? Tukar tempat duduknya. Baik, sebentar ya. Ibu coba rapikan terlebih dahulu. Baik, sudah berkelompok semuanya? Sudah? Nah, sesuai dengan yang di layar ya, kita akan berkelompok. Coba di sini dimulai dari kelompok 1 ya. Nah, di sini. Oke, ini kelompok 2. Ini kerjakan. Oke, ini kelompok 3. Oke, sayang. Ini untuk kelompok 4 ya.
kan? Nah, press tekan. Ya. Nih. Coba posisinya saling menghadap, posisinya ke belakang temannya. Nah, boleh ya. Oke, sebentar ya. Kita ubah dulu. Ini. Coba Ibu lihat ini. Oke, ya. Baik, semuanya sudah menerima ya. Nah, sekarang silakan kalian isi nama kelompok, nama anggota kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya. Silakan diisi dan mulai dikerjakan ya. Waktunya kurang lebih 15 menit ya untuk membaca atau menelaah soalnya. Nah, anak-anak, selama berdiskusi apabila ada pertanyaan boleh angkat tangannya ya. Diisinya bisa di balik halaman ya. Bisa di sini untuk jawabannya. Ada kesulitan tidak? Insya Allah. Nah, bisa di belakang, bisa langsung di tabel juga. Nah, diisi tabelnya. Contohnya, pronomina. Sekarang itu kan ini ya. Nah, ada pronomina nggak di sini kata ganti? Tadi pronomina itu apa contohnya? Aku ya. Kalau di pribadi, ada aku nggak di sini? Apa kabar? Aku. Berarti ada kan? Nah, berarti sini aku. Tabelnya ya. Tulis. Kalau ada kamu nggak di sini? Nah, kamu pronomina bukan? Pronomina kan kata ganti. Gitu. Tulis berarti aku, kamu. Bisa? Ada kendala tidak? Nah, namanya udah ya. Nah, pronomina. Tadi apa Repan pronomina itu? Kata ganti ya. Kata ganti. Kata ganti itu ada aku ya, ada kamu. Ada tidak di sini aku kamu? Ada. Berarti ada. Saya tulis aku, kamu. Tulis. Sip, mantap. Non formal. Yang tidak formal, mana yang tidak formal? Kamu harus lihat deh. Ada kata deh ya. Berarti itu tidak formal. Kalau ngobrol, formal tidak ngobrol. Tidak ya. Kalau formalnya itu berbicara ya. Kalau formalnya boleh nggak Repan ke ibu? Bu, saya mau ngobrol sama ibu. Enggak ya. Jadi resmi harusnya saya mau berbicara. Jadi itu bisa ya ngobrol ini.
Gampang ya. Sekarang ragam sapaan kerabat. Tadi kerabat apa? Kalau di pribadi. Yang dekat nih. Misalkan manggil nama, itu kerabat bukan? Ah ya, ada ini ya. Hai Nay. Pintar. Oke. Nah, terakhir juga mudah. Kata emotif. Emotif itu apa? Perasaan, emosi, senang, sedih, kangen. Coba cari, ada tidak di teksnya yang menggambarkan emosi? Kalau ada, silakan dicantumkan ya. Begitupun dengan yang ini. Cari lagi ya. Ya, pakai alasannya. Misalnya alasannya, aku, kamu. Di sini termasuk menggantikan nama orang. Ya. Kalau yang non formal, ngobrol. Seharusnya berbicara lebih formalnya. Gitu. Tapi isi dulu saja temuannya ya. Nah, temuan dulu saja. Ibu lihat lagi. Sudah ada yang diisi belum? Belum. Nomor 1 ya, coba Ibu lihat. Surat resmi adalah surat yang diberi oleh lembaga ya, lembaga. Sekolah juga masuk lembaga ya. Iya, sekolah atau lembaga. Biasanya kalau resmi boleh nggak pakai bahasa santai? Ya, tidak boleh ya kalau resmi. Jadi, ya bahasanya pun formal atau tidak santai. Oke, berarti coba dibuka lagi. Kira-kira mana yang dari kebahasaannya, mana yang termasuk surat pribadi? Betul. Kalau surat resmi? Ini. Nah, berarti di sini kita telah dulu nih surat yang ke-1. Berarti yang resmi ya. Coba di sini. Oh, maksudnya ya betul yang pribadi ya di sini surat pertama. Pronominanya ada kata gantinya enggak? Assalamualaikum, Nek. Pronomina kalau Nek itu termasuknya ragam sapaan. Nah, itu. Ada tidak aku di sini? Ada. Nah, berarti itu masuk temuan, tulis sininya aku. Oke, kata non formal. Ada tidak yang tidak baku? Nah, contohnya enggak misalnya. Yang tidak baku. Aku sendiri ikut nari jaipongan, main angklung. Oke. Keren banget loh. Nah, berarti kan kurang baku ya. Nah, ada enggak di sini? Nah, enggak. Iya, ada ya enggak. Berarti kalau enggak, bakunya seperti apa? Tidak ya. Berarti non formal, temuannya enggak dari sini. Oke, kalau kerabat, berarti ada apa di sini kerabat, lihat. Nah, kerabat kan hubungan darah ya? Ada. Iya, pintar. Nih. Oke. Saya ya. Bagaimana? Istilah tes teknis. Nah, tadi istilah teknis itu istilah yang hanya ada di bidang tertentu. Sekarang kalau di surat, ada apa di sini? Iya, pinter Afka. Ada nomor, lampiran, ada perihal. Jadi kata-kata yang memang hanya ada di persuratan. Begitu. Kalau aku ada tidak suratnya? Kalau ada kata aku di cerita ada nggak? Ada. Berarti aku itu bukan kalau teknis. Kenapa? Karena di cerita-cerita tadi ada begitu ya. Jadi di sini bisa tuh ada nomor, lampiran, perih. Udah ya. Ya? Iya, pakai alasan.
Ya, alasannya bisa, contohnya, aku termasuk ke dalam kata ganti. Itu saja. Jadi mempertegas. Mempertegas aja. Ya, diisi sayang ininya. Contohnya pronomina, kata ganti. Nah, ini surat yang ke-1, artinya surat yang ini dulu. Nah, di sini ada aku nggak? Aku tidak. Ada. Nah, ini tulis di sini aku. Berarti kan ya. Ya, pinter. Kita masuk. Kata non formal? Yang tidak santai. Yang santai maksudnya, yang formal. Nah, ngenalin. Harusnya memperkenalkan kan ya kalau bakunya, berarti ngenalin. Ya, non formal ngenalin. Terus ragam sapaan kerabat. Mana kerabat? Nah, ya. Iya, meme. Assalamualaikum, Nek. Berarti neknya yang tulisnya ya. Oke, boleh berdua sama Zahra mengerjakan. Nah, udah Zahra juga baca. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, kerjakan dulu saja yang temuannya ya. Nah, kalau yang ini, berarti yang ini. Cari lagi pronominanya. Oke? Ya, tadi bagaimana? Ini alasannya. Alasannya kata ganti mempertegas. Boleh masuk. Ini seru banget. Nah, alasannya berarti formalnya tuh seru sekali kan? Itu tulis lagi. Tulis lagi pengertiannya. Ya. Ya, jadi diisi ketemuan kalian. Contohnya pronomina tadi kata ganti kan? Kata ganti. Nah, surat pertama itu yang ini. Surat kedua yang ini. Ibu ya biti balik ya betul. Nanti di ini aja dikasih keterangan. Yang ini nomor 3 gitu. Nah, pronomina kan kata ganti ya. Nah, kalau yang ini kata gantinya ada tidak? Kata ganti itu kan aku, kamu, kita ya. Ada tidak di sini? Ada. Kalau ada, menemukan tulis di sini. Nah, aku berarti. Tulis di sini aku. Ya, kita pintar. Ya, kata non formalnya atau kata santai. Ada tidak yang santai di sana? Contohnya enggak misalnya. Keren banget. Nah, harusnya apa? Keren sekali kan? Ya, tulis keren banget. Keren banget. Nah, lanjut di sini ragam sapaan kerabat. Ada kerabat tidak di sini? Nah, pinter Iki. Nah, ini ada Nek ya. Assalamualaikum Nek. Menyapa kan? Ya. Tulis berarti Nek. Assalamualaikum Nek. Oh, Nek aja. Nek saja berarti. Ya, boleh kalau mau lengkap bebas lah ya. Nah, lanjut. Nah, kalau pronomina berarti ini yang ini. Pronomina kalau di sini aku, berarti kalau di sini apa? Kalau resminya saya, ada tidak saya di sini? Saya, Anda, kami. Misalnya. Ini dia Bu, saya. Ya, cari saya atau kami.
Ya Bu. Nah, Kami, Bu. ketemu Kami. si pada berarti masukkan di sana kami. Kata formalnya. Kalau formal berarti resmi. Coba yang resmi di sini ada dengan hormat. Itu resmi tidak? Resmi, tulis dengan hormat. Banyak yang resmi ya. Coba sehubungan dengan resmi. Oke, ragam sapaan hormat. Nah, tadi apa? Tadi yang terhormat. Sudah selesai, tinggal alasannya. Nanti alasannya kemukakan saja, dipertegas. Misalnya, kita alasannya termasuk kata ganti orang pertama. Dirincikan kata ya. Oke, ini sudah. Ada yang bisa Ibu banting? Bisa Bu. Bu Pronomina itu kata ganti. Contohnya aku, saya, ya Anda. Kalau di ini yang ke satu, berarti yang ini dulu. Di sini ada tidak kata aku? Ada. Tulis sininya atau di pinggirnya aja. Kalau gitu. Non formal. Nah, non formal itu santai. Contohnya, kalau berbicara kan resmi. Nah, Ibu menggunakan kata ngobrol. Nah, ngobrol kan informal. Boleh nggak pahami ke Ibu, Bu? Saya mau ngobrol. Siapa berbicara? Coba, berarti apa ngobrol kan? Di sini nih, non formalnya ngobrol. Di sini nggak? Nah, ada. Oke. Nah, kalau kerabatnya yang hubungan darah ada? Iya, assalamualaikum nek. Berarti neknya kan. Nah, ketuker ya. Nah, ini nomor 2 harusnya di sini. Di sini, di sini. Nek. Oke, begitupun dengan tabel berikutnya ya. Oke, anak-anak, sudah ya, waktunya sudah habis untuk pengerjaannya. Baik. Nah, selanjutnya boleh kalian dicek lagi jawaban-jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mempersilahkan kepada anak-anak, kepada kalian yang mau tampil ke depan, menyampaikan hasil diskusinya. Oke, ada yang mau angkat tangan? Jangan malu-malu. Ya. Oke, ada yang mau? Ya? Oke, 1 orang. Ada lagi? Oke, Nadifa. Yang lainnya? Nabhan. Oke, yang lainnya ada lagi? Sepertinya nanti mau juga ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Nadifa dan kelompoknya Nabhan. Oke, karena tadi Nadifa yang pertama ya, angkat tangannya boleh kelompok Nadifa terlebih dahulu. Yang lainnya tetap di kursi ya. Kita dengarkan baik-baik dan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Oke? Boleh, silakan. Oke, sebelah sini ya, agar tidak silau. Oke, sebentar. Nah, ini mikrofonnya ya. Masih gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadifa selaku moderator dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan soal formatif mengenai ciri kebahasaan surat resmi dan surat pribadi. Presentasi akan disampaikan oleh 3 penyaji. Langsung saja kita mulai dari penyaji 1 secara berurutan. Halo semuanya, saya Salwa akan menyampaikan bagian pertama yaitu jenis surat dan alasannya
berdasarkan ciri kebahasaannya. Surat 1 termasuk surat pribadi karena ditulis oleh seorang teman kepada temannya dan menggunakan bahasa santai serta penuh ungkapan perasaan pribadi. Surat kedua termasuk surat resmi karena dibuat oleh pihak sekolah kepada wali kelas menggunakan bahasa formal dan ditunjukkan untuk keperluan kedinasan. Itulah bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji dua. Halo teman-teman, saya Nadila dan saya akan menjelaskan analisis ciri kebahasaan surat resmi dan surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi yang kami temukan antara lain pronomina seperti aku, kamu, kita. Ragam sapaan misalnya hai, nai. Bahasa formal contohnya seru banget. Kata emotif seperti aku kangen ngobrol sama kamu. Semua ini menunjukkan bahasa yang akrab dan penuh ekspresi pribadi. Ciri-ciri surat resmi meliputi pronomina seperti kami, bapak atau ibu. Ragam sapaan contohnya yang terhormat bapak atau ibu wali kelas. Bahasa formal misalnya dengan hormat kami sampaikan. Istilah teknis seperti penampilan laporan rutin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, saya Daipa akan menjelaskan bagian yang terakhir, yaitu pengisian kalimat rumpang. Dalam tugas ini, kami diminta melengkapi kalimat yang kosong dalam surat pribadi dan surat resmi. Kami dapat menemukan jawaban yang tepat karena kami memperhatikan konteks kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Dengan memahami isi paragraf secara keseluruhan, kami bisa menentukan kata atau kalimat yang sesuai. Contohnya, pada surat pribadi kami mengisi dengan kalimat, aku harap kamu sehat dan tetap semangat belajar. Karena sesuai dengan kalimat sebelumnya yang menunjukkan rasa rindu dan kalimat setelahnya melanjutkan cerita pribadi. Pada surat resmi, kalimat seperti kami mengimbau kepada seluruh wali kelas untuk kami pilih karena sesuai dengan isi surat yang bersifat ajakan resmi dari sekolah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada para penyaji. Selanjutnya, siapakah yang mau bertanya? Silahkan Mutia. Ciri kebahasaan surat resmi dan surat pribadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab langsung oleh rekan saya yang bernama Nadila. Surat pribadi menggunakan kata santai dan akrab, sedangkan surat resmi menggunakan kata formal dan sopan. Apakah dapat dimengerti? Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok Nadifa. Tadi Masya Allah sekali ya penampilannya. Kita lanjutkan dari kelompoknya Nabahan. Boleh ke depan. Yang lainnya perhatikan juga ya dan siapkan pertanyaan terbaik seperti Mutia tadi. Boleh, ayo. Nabhan, Ahdan, Fajri ya, dan Yusuf. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Nabahan. Sebelah sini, takutnya silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tentang hasil diskusi tentang ciri unsur kebahasaan surat pribadi dan surat resmi. Dipersilakan kepada tiga para penyaji kami.
Terima kasih. Pada soal nomor 1, kami diminta menentukan jenis surat ke-1 dan surat kedua, serta alasannya. Surat ke-1 kami kategorikan sebagai surat pribadi karena kami menggunakan bahasa santai dan ditunjukkan kepada nenek. Surat kedua termasuk surat dinas karena memakai bahasa resmi dan ditunjukkan kepada orang tua murid. Saya akan menjelaskan nomor 2. Kami mengidentifikasi 3 unsur kebahasaan dalam surat ke-1. 1. Pronomina, kata aku, kamu, alasan digunakan pada orang dekat atau personal. 2. Bahasa non-formal, kata keren banget, alasan bahasa santai tidak baku. Ragam sapaan, kata nenek, alasan sapaan akrab untuk keluarga. Menjadi 3, saya melanjutkan nomor 3. 3 unsur kebahasaan dalam surat kedua adalah pronomina, kata kami, bapak atau ibu, alasan digunakan dalam komunikasi resmi. 2. Bahasa formal, kata dengan hormat sehubungan dengan alasan bahasa baku dan sesuai dengan struktur surat dinas. 3. Ragam sapaan, kata bapak ibu atau orang tua wali murid, alasan sapaan hormat dan resmi. Terima kasih kepada para penyaji yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yosi. Saya izin bertanya, mengapa surat ke-1 ditunjukkan kepada nenek menggunakan bahasa yang santai? Oke, pertanyaannya kenapa ke nenek menggunakan bahasa santai? Izin dijawab oleh Ahmad. Karena nenek adalah anggota keluarga yang dekat, sehingga penulis merasa nyaman menggunakan bahasa santai. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan ya, keren. Nah, untuk mengapresiasi yang sudah tampil, sudah bertanya juga, kalau ibu bilang kasih W, kasih O, kasih W, kalian jawab wow ya. Coba kasih W, kasih O, kasih W. Oke, nah tadi untuk penampilannya sudah baik anak-anaknya. Semuanya tampil dengan ucapan yang lugas dan jelas ya. Pun pembagian antara penyaji dan moderator sudah jelas. Tadi siapa yang bagian mempersilahkan, siapa dari polisi ya. Ketika berbicara berarti maju ke depan kan. Ya, dan juga pertanyaannya sangat masuk ke konteksnya. Nah, anak-anak, betul tadi disampaikan oleh penampil tadi bahwasanya ciri kebahasaan yang namanya ciri berarti harus bisa membedakan antara aspek tersebut dengan yang lainnya. Contohnya ciri kebahasaan secara pribadi harus bisa membedakan. Ini jadi khasnya begitu ya. Lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya tadi sudah ya apa yang perlu diperbaiki. Diperbaiki itu dari segi vokal yang pertama. Kemudian yang kedua, dari jawaban-jawabannya sudah cukup mantap ya. Tinggal tambahkan alasan. Kenapa kalian memilih pronomina jawabannya aku? Pronomina itu ada berapa jenis? Ada 3. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, di alasan kalian cantumkan kenapa jawabannya aku, karena aku termasuk kata ganti orang pertama. Jadi seperti itu ya, untuk mengisi alasan gunakan yang rinci, yang detail. Oke, lanjut. Oke, anak-anak, kita hampir menuju akhir. Sampai sini ada yang dibingungkan atau kalian ada yang dirasakan apa hari ini pembelajarannya? Oke, ada yang mau menyampaikan? Oke, boleh Zulfikar, silakan. Alhamdulillah, materi ini dapat saya pahami, Bu. Saya menyadari bahwa beberapa pentingnya memilih penggunaan bahasa menyesuaikan kepada siapa perkataan disampaikan. Baik, tepuk tangan untuk Zulfikar ya. Nah, anak-anak, ibu petegas ya. Kalian mau tahu kekuatan bahasa? Kekuatan bahasa ya, itu terletak
dari bagaimana kita memperhatikan siapa lawan bicara kita. Termasuk surat. Percaya tidak? Dengan bahasa yang baik, kalian bisa di masa yang akan datang nih, bisa mendapatkan investor misalnya. Dengan bahasa yang baik, kalian bisa dekat dengan orang-orang yang hebat, ya, dengan bahasa yang baik. Jadi, jangan remehkan bahasa, ya. Melalui bahasa, biasanya kedekatan hadir. Kalian dipercaya atau tidak dari omongan kan ya, gitu. Salah satu ciri ya dari orang yang berpendidikan itu dari bagaimana dia menyampaikan sesuatu. Satunya ya. Baik, nah kita rangkum bersama-sama ya. Angkat tangan ya, jika menurut kalian apa yang ibu sebutkan itu benar. Ya, kalau salah tidak perlu angkat tangan. Oke. Pernyataan pertama. Ya, dalam surat resmi pronomina yang digunakan salah satunya adalah saya. Oke, Ahdan, yang lainnya Nadipa. Oke, Widya. Oke, Revan, yang lainnya? Ya, jawabannya ya, betul ya. Saya. Kalau aku surat pribadi. Oke, pertanyaan yang kedua. Surat pribadi dengan surat resmi memiliki ciri kebahasaan yang sepenuhnya sama. Oke ya. Betul semua 100. Ya, tentu saja keduanya berbeda. Oke, pernyataan yang ketiga. Kata non formal. Non formal digunakan saat situasi santai. Kata non formal yang tidak baku digunakan saat situasi santai. Oke, Ahdan, Nadipa, yang lainnya? Wih, angkat tangan semua. Oke, 100 semuanya ya. Oke, anak-anak, jadi itu rangkuman kita hari ini. Dalam menggunakan bahasa, perhatikan situasi, tujuan, dan pilihan katanya ya. Nah, ini perbedaannya ya. Ada 4 masing-masing. Kalau di pribadi non formal, kalau di resmi formal. Kalau di pribadi ada emotif, kalau resmi ada teknis. Nah, yang sama itu ada pronomina sama ragam sapaan, tapi jenisnya beda. Jelas sampai sini? Semoga jelas. Nah, terakhir menjelang akhir ya, kita akan kembali mengisi asesmen. Mau dibagikan ya? Ada berapa? 2, 3, 4, 6, 7, 8 ya. Ntar lagi, yuk. Lanjut. Oke, ya. Oke, diisinya bersama-sama ya. Jangan dulu dimulai. Sakti ke belakang kan. Ada yang kurang? Kalau kurang angkat tangan. Lebih. Oke. Oh, kurang? Kurang berapa? Tos? Lebih. Oke, silakan diisi bagian nama. Oh, belum Revan. Oke. Ya, dikerjakan, dipilih opsinya. Ya. Waktunya 15 menit ya, 10-15 menit. Ya, langsung aja di kertasnya. Ya. Ayo, jangan lirik kanan kiri. Fokus ke depan.
Nah, bisa. Waktunya 5 menit lagi ya. Bisa. Baik, difokuskan ya. Fokus ke soal-soalnya. Baik, sudah habis waktunya ya. Boleh dikumpulkan ke teman yang di depan. Ya, dikumpulkan ke teman yang di depan. Ya? Dinamian? Sudah, nyaman? Dah? Dah sama itu juga. Dikumpulkan dengan lembar formatifnya ya. Oke. Ya? Yuk, dikumpulkan di depan. Ada lagi? Kenapa, Afka? Sudah? Terima kasih. Baik, lembar kerjanya sudah Ibu terima. Nah, selanjutnya, anak-anak di minggu yang akan datang, berarti hari apa? Hari Selasa. Kita akan membahas langkah-langkah menulis surat.
masih surat ya. Jadi tolong kalian cari di rumah bagaimana menulis surat yang baik. Oke, sudah selesai sampai sini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya oleh ketua murid. Boleh tadi Nazmi ya? Silakan. Oh Indra, boleh Indra berpimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya Rabbal alamin ya. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum pulang, Ibu ingin sampaikan kepada kalian bahwasanya hari ini kalian adalah pemenang ya. Pemenang apa? Atas diri sendiri ya. Kalian berhasil dan jangan lupa berikan terima kasih kepada diri sendiri. Coba terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena sudah sampai akhir di sini. Coba Ibu tanya, kalian punya opsi nggak? Punya pilihan nggak buat pulang? Punya ya? Punya pilihan nggak buat main? Punya. Tapi kalian pilih untuk belajar bahasa Indonesia ya. Masya Allah Ibu, apresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah terakhir ya kita coba jargon terlebih dahulu. Kalau Ibu sampaikan ragam bahasa, kalian jawab cerdas berbahasa Indonesia. Oke? Sambil diangkat tangannya ya. Oke, kita coba cek sound ya. Cek sound ya. Ragam bahasa, cerdas berbahasa Indonesia. Baik ya, ini akan jadi pertemuan terakhir hari ini bersama kalian. Ibu sampaikan seperti yang di awal kita bahas, harap diingat, ilmu tidak akan mendekati tempat yang gelap. Kalian mau tidak jadi terang? Mau? Mau. Jadi kalau kalian sedang ujian, mau mudah menghafal, hindari sesuatu yang negatif. Itu yang pertama ya. Yang kedua, coba yang kedua. Nah, anak-anak, Ibu tanya, sekarang kalian sudah kelas 7, semester 2 ya, semester genap. Sebentar lagi akan naik kelas 8, naik ke kelas 9 ya. Jadi Ibu harap kalian sebagai kelas 7 bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena apa? Waktu tidak akan dapat diulang. Begitu ya anak-anak. Cukup dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi. Oke. Udah? Udah. Tepuk tangan.